Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran matematika bersama Ustazah Erni. Apa kabar anak-anak sekalian? Pada hari ini kita akan belajar bagaimana menyusun persamaan kuadrat. Ada dua cara menyusun persamaan kuadrat. Yang pertama, jika diketahui akar-akarnya, ini akan menjadi bentuk X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. Di mana X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Yang kedua, jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya, persamaannya akan menjadi X pangkat 2 dikurang X1 ditambah X2 jumlah akar-akar ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0, yaitu hasil kali akar-akarnya. Silahkan disimak penjelasan dari Ustazah berikut. Yang pertama, menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Misalkan suatu persamaan kuadrat akar-akarnya adalah X1 dan X2, maka persamaan kuadrat tersebut dapat ditentukan dengan X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. Perhatikan contoh berikut. Tentukan persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya sebagai berikut. Yang A, negatif 2 dan 6. Yang B, 1/3 dan negatif 1/6. Kita kerjakan ya. Untuk yang A, akar-akarnya adalah negatif 2 dan 6. Maka X1-nya sama dengan negatif 2 dan X2-nya sama-sama dengan 6. Selanjutnya, kita tuliskan bentuk persamaannya, yaitu X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. Setelah kita tuliskan persamaannya, kita masukkan nilai X1 dan nilai X2 ke dalam persamaannya ini tadi. Nah, X dikurang X1 bernilai negatif 2 dikali X dikurang X2 bernilai 6 sama dengan 0. Ini akan menjadi X negatif dikali negatif, yaitu positif 2 dikali X dikurang 6 sama dengan 0. Selanjutnya adalah kita lakukan perkalian aljabar ya. X dikali X, yaitu X pangkat 2. X dikali dengan negatif 6 menjadi negatif 6X. Kemudian 2 dikali X menjadi 2X, dan 2 dikali negatif 6 menjadi negatif 12 sama dengan 0. Di sini negatif 6X dan 2X bisa kita jumlahkan karena memuat variabel X ya. Menjadi X pangkat 2 dikurang negatif 6 tambah 2 itu adalah negatif 4X dikurang 12 sama dengan 0. Maka ini adalah persamaan kuadrat yang dimaksud. Contoh yang B. Di sini X1-nya adalah 1/3 dan X2-nya adalah negatif 1/6. Kita tuliskan lagi bentuk umumnya, yaitu
X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. Kemudian kita masukkan nilainya. X dikurang X1-nya adalah 1/3 dikali X dikurang 1/6, maka negatif ketemu negatif menjadi tambah 1/6 ya, sama dengan 0. Setelah ini kita kalikan lagi. X dikali X itu adalah X pangkat 2. X dikali 1/6, positif dan positif berarti ditambah 1/6X. Selanjutnya, negatif 1/3 kali X dikurang 1/3X. Negatif 1/3 kali 6, negatif kali negatif, negatif kali positif negatif ya. 1/3 kali 1/6, 1 dikali 1, 1, 3 dikali 6, 18, sama dengan 0. Di sini kita hitung di sini ya. 1/6 dikurang 1/3 sama dengan, kita nggak bisa mengurangkan kalau penyebutnya belum sama. KPK 6 dan 3 adalah 6. Ini kita kalikan dengan 2. Begitu juga atasnya. Sehingga sekarang penyebutnya menjadi 6. 1 dikurang 1 dikali 2 adalah 2. Jadi 1 dikurang 2 adalah minus 1/6. Ya, udah dapat nilainya yang hasil dikurangkannya tadi. Selanjutnya kita pindah ke sini. Ini menjadi X pangkat 2. 1/6X dikurang 1/3X menjadi negatif 1/6X ya, tadi sudah kita hitung. Dikurang 1/18 sama dengan 0. Oke. Jawaban ini sudah benar. Namun, jika kita ingin menghilangkan pecahannya, bisa dengan cara kita kalikan setiap suku yang ada di sini dengan KPK penyebutnya. Ini bisa kita kalikan dengan KPK penyebutnya, yaitu KPK dari 6 dan 18. KPK 6 dan 18 adalah 18. Maka setiap suku di sini akan kita kalikan dengan 18. 18 dikali X pangkat 2 dikurang 18 dikali 1/6 X dikurang 18 kali 1/18 sama dengan 18 dikali 0. 18 dikali X pangkat 2 itu adalah 18X pangkat 2. Ini tersisa 3. Maka 18 dibagi 6 tersisa 3 dikurang 3X. 18 sama 18 habis ya. Dikurang 1 sama dengan 18 kali 0 adalah 0. Maka jawabannya adalah 18X pangkat 2 dikurang 3X dikurang 1 sama dengan 0. Bagaimana anak-anak sekalian? Apakah bisa dipahami? Semoga penjelasan dari Ustazah ini bisa kalian pahami. Nah, itu tadi bagaimana cara menyusun persamaan kuadrat jika akar-akarnya telah diketahui. Langkah menyelesaikannya, kita hanya mensubstitusi nilai X1 dan nilai X2 ke persamaan X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. Mudah kan? Selanjutnya, perhatikan penjelasan berikut untuk memahami bagaimana menyusun persamaan kuadrat jika yang diketahui adalah jumlah dan hasil kali dari akar-akarnya. Perhatikan ya.
2. Menyusun persamaan kuadrat jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Jika X1 dan X2 menyatakan jumlah akar-akar dari persamaan kuadrat dan X1 dikali X2 menyatakan hasil kalinya, maka persamaan kuadrat tersebut dapat dinyatakan dengan X pangkat 2 dikurang X1 ditambah X2X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Dengan X1 ditambah X2 itu adalah min B per A. Dan X1 dikali X2 adalah C per A. Nah, simak contoh berikut. Contoh yang pertama. Jika diketahui X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan 3, tentukan persamaan kuadratnya. Langkah yang pertama adalah kita akan mencari nilai X1 ditambah X2. Di sini diketahui X1-nya 5 dan X2-nya 3. Maka X1 ditambah X2 adalah 5 ditambah 3 sama dengan 8. Kemudian kita cari hasil kalinya. X1 dikali X2 sama dengan 5 dikali 3, yaitu X1-nya 5, X2-nya 3, sama dengan 5 dikali 3 adalah 15. Setelah ini kita masukkan dia, kita tuliskan bentuknya ya. Bentuknya adalah X pangkat 2 dikurang X1 ditambah X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, X1 tambah X2 dan X1 kali X2 kita ambil dari nilai yang sudah kita hitung tadi. Jadi, X pangkat 2 dikurang X1 tambah X2 tadi adalah 8. X dan X1 dikali X2 adalah 15. Posisinya adalah tambah 15 sama dengan 0. Maka ini adalah persamaan kuadrat yang dimaksud dengan akar-akarnya X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 3. Kita mencari persamaan kuadratnya menggunakan rumus jumlah dan hasil kali. Paham ya? Selanjutnya, contoh yang kedua. Tentukan jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 10 sama dengan 0. Pertama, kita tentukan dulu nilai A, nilai B, dan nilai C. Persamaannya adalah X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 10 sama dengan 0. Dari sini terlihat nilai A adalah 1. Nilai B adalah 3. Dan nilai C adalah negatif 10. Tadi sudah disebutkan bahwa jika X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A. Dan X1 dikali dengan X2 itu adalah C per A. Nah, sehingga dengan ini kita bisa tahu berapa jumlah dan berapa hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat ini. Kita hitung ya. X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Nah, min B-nya kita ambil dari B ini ya, dari nilai B ini. Sama dengan negatif
B-nya bernilai 3 per A-nya bernilai 1. 3 per 1 itu adalah 3, berarti negatif 3. Kemudian hasil kalinya X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nilai C-nya adalah negatif 10. Ini nilai C-nya adalah negatif 10 per 1 sama dengan A-nya adalah 1. Negatif 10 dibagi 1 adalah negatif 10. Ya, jadi jumlah akar-akarnya adalah negatif 3 dan hasil kali akar-akarnya adalah negatif 10. Bisa dipahami? Oke. Nah, itu tadi bagaimana cara menyusun persamaan kuadrat jika jumlah dan hasil kali akar-akarnya diketahui. Mudah kan? Selanjutnya, perhatikan penjelasan pada video selanjutnya untuk memahami bagaimana menyusun persamaan kuadrat baru dengan bantuan jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat awalnya. Simak video selanjutnya.